Shalom teman-teman, dimanapun kalian berada saat ini, semoga dalam keadaan sehat. Dan pada sore hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah online youth. Walaupun ibadah masih dilakukan secara online, semoga tidak mengurangi kerinduan hati kita untuk selalu menyembah Tuhan. Untuk memulai ibadah youth pada sore hari ini, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas anugerah-Mu sepanjang hari ini. Engkau telah membangun kami pada pagi hari tadi dengan keadaan yang sehat, dan pada sore hari ini kami juga akan memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kiranya Engkau selalu memberikan kami kerinduan hati untuk selalu menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, walaupun ada beberapa teman kita yang mungkin belum bisa bergabung dalam ibadah ini, kiranya juga Engkau selalu memberkati mereka. Terima kasih, inilah doa dan sembahyang kami persembahkan di dalam tangan-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Setia, tak pernah sedati Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Bapa yang setia, tak pernah sedati Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Dan mulia penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Bapa yang setia, tak pernah sedati Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Dan mulia penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Dan mulia penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Bapa yang setia, tak
pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Mari kita sembah Tuhan. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerima.
yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Engkau memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak
dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Waktu selanjutnya saya silakan pada berbicara. Dalam hidup Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat sore ini Tuhan. Engkau yang mengasihi hidupan kami. Engkau yang selalu memberikan kemenangan di dalam setiap langkah hidupan kami. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan sebelum kami lebih lagi Tuhan untuk diam Tuhan mendengarkan apa yang Kau inginkan bagi setiap kami. Mari Tuhan Engkau penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Siapkan hati kami, buka hati kami, telinga kami agar kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap anak-anak you Tuhan yang sudah melayani Tuhan. Kau yang memberkati setiap mereka. Berkat kasih anugerah masa depan yang luar biasa Tuhan Kau limpahkan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan kalau sore hari ini kita boleh kembali mendengar firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan yang sudah disampaikan berturut-turut ya, 3 minggu berturut-turut saya mendengarkan firman di youth tentang kedewasaan ya. Tanda kedewasaan yang diambil dalam Efesus 4:1-16. Dan sore ini kita kembali akan mengingatkan kembali, yuk kita buka sama-sama di Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, di sini sudah disampaikan ya di 3 minggu yang lalu sampai hari Sabtu yang lalu membahas tentang kedewasaan. Nah, di mana kedewasaan ini disampaikan dalam 3 pertemuan, saya dapat menyimpulkan bahwa kedewasaan itu adalah satu tujuan murid Kristus. Jadi kita supaya menjadi dewasa rohani, supaya kita boleh mengalami sesuatu kehidupan yang berkemenangan di dalam Kristus. Dan yang saya renungkan bahwa ada beberapa yang saya ambil dari beberapa yang disampaikan dari Kak Sari, Kak Budi maupun Kak John ya. Yang pertama adalah menjadi dewasa ini adalah sebuah keputusan ya. Sebuah keputusan. Dan menjadi dewasa harus meninggalkan sifat kanak-kanak ya. Yang ketiga, menjadi dewasa ini jangan mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Pengajaran-pengajaran, pengaruh-pengaruh yang dari luar yang membuat iman kita goyah, yang membuat iman kita ini menjadi enggak percaya lagi sama firman Tuhan. Dan di sini dikatakan oleh Kak Budi ya minta tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita supaya kita bisa membedakan ajaran-ajaran itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu boleh kita singkirkan. Dan yang keempat, Kak John mengatakan bahwa miliki pergaulan yang benar dan komunitas rohani. Ya, seperti di tempat ini komunitas rohani apa? MED ya, seperti Komsel, di mana ada satu kelompok yang saling mendukung, saling memberkati, saling mendoakan. Ini adalah satu komunitas yang penting ya, supaya kita sebagai anak-anak muda ini boleh memiliki satu komunitas yang benar-benar membangun iman kita. Saat kita lemah atau saat kita
ngalami sesuatu, kita bisa berbagi cerita kepada teman, kepada sahabat kita. Tentunya Meet ini harus menjaga kerahasiaan satu dengan yang lain. Ini akan menjadikan satu boom yang luar biasa, di mana kalian akan, waduh, rasanya aku udah mulai lemah, tapi saat aku meet, wah, orang-orang ini peduli banget dengan aku, mereka berdoa buat aku, mereka support aku, mereka melakukan hal-hal yang di luar dugaan kita. Itu yang pasti akan didapatkan dalam Meet ya. Jadi saya berharap bahwa Meet ini terus bertumbuh dan berkembang. Dan sore ini kita membahas apa ya? Kalau tentang kedewasaan sudah sangat banyak ya. Kita akan membahas keuntungannya apa sih, Kak, kalau aku ini memiliki kedewasaan rohani dalam hidupku sebagai anak-anak muda. Kedewasaan rohani ini wow banget gitu ya. Enggak hanya dimulai dari anak kecil, terus nanti menginjak remaja, remaja ke pemuda, pemuda ke dewasa muda, terus ke keluarga, bahkan ke orang tua dan sebagainya. Tapi kedewasaan ini berlanjut terus menerus, di mana kita ini terus belajar. Tidak pernah kita berhenti, wah aku udah menang terhadap hal ini, aku dewasa gampang lah, itu orang yang sombong. Tapi kalau orang yang mau belajar, dia terus belajar. Oh, aku sudah lolos, aku lulus dalam ujian tahap ini. Tapi engkau akan next level, Tuhan akan bawa engkau mencapai next level. Oh, ujian seperti ini lagi. Kedewasaan rohanimu akan diuji. Apakah kamu benar-benar menjadi seorang yang tangguh, seorang yang dewasa di dalam menghadapi segala kehidupan kita. Contohnya sebuah produk ya. Kalau dijual ini mesti pinginnya diiklankan dulu. Enggak mungkin misalkan kita mengiklankan sebuah produk misalnya apa ya, minyak wangi ini, waduh, minyak wangi ini misalkan minyak ini wah bisa bertahan lama, wangi dari 1 meter bisa dicium, harum dan sebagainya. Tapi kalau kita hanya seperti itu lihat, Allah, mosok dengan minyak wangi bisa bertahan berjam-jam kok harganya cuma 50.000 misalkan. Kita akan enggak mudah percaya. Seperti sebuah produk, dia akan berkali-kali mengiklankan, dia akan promosikan dan dia akan uji coba. Wah tak gratisin, kamu coba pakai ini. Terus nanti kamu ngomong ya benar-benar enggak. Nah, dia akan membuktikan ya, dia akan berusaha untuk orang lain menyaksikan, terus ngomong bahwa aku udah pakai produk ini loh, benar produk ini tuh bisa membuat orang-orang di sekelilingku terpesona, mereka wangi, aku datang dan sebagainya. Dan itu produk itu akan benar-benar menjadi produk yang hebat saat benar-benar produk itu memiliki kualitas yang bisa dibuktikan. Begitu juga dengan kita sebagai generasi Kristus ya, generasi muda. Biasanya anak-anak muda ini, aku mau melakukan hal itu, aku mau, oke lah, aku mau ambil keputusan menjadi dewasa. Tapi aku pengen dulu tahu bukti dan keuntungannya apa ya Kak, kok aku harus bisa melakukan ini, jaminannya apa. Nah, yang sore ini yang saya ingin bahas bahwa keuntungan menjadi dewasa rohani, itu saya banyak hal ya, tapi kita membahas 3 aja, yaitu yang pertama, kita ini akan menjadi generasi yang tangguh dan kuat dalam setiap langkah kehidupan kita. Jadi saat engkau menjadi dewasa, rohanimu dewasa, engkau tidak seperti kanak-kanak lagi, engkau memiliki suatu kebenaran Kristus dalam hidupanmu, engkau bertumbuh dalam imanmu, engkau akan menjadi generasi yang tangguh, yang kuat dalam setiap langkah kehidupan kita. Mazmur 119 ayat 133 mengatakan bahwa Tuhan yang akan tuntun langkah kita dengan janji-janji firman Tuhan buat kehidupan kita. Ya, saya percaya bahwa kenapa sih kok harus Tuhan yang menuntun kehidupan kita? Karena apa? Tuhan memiliki janji-janji yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau kita mau menjadi dewasa, kita akan hidup tangguh, kuat menghadapi kehidupan. Kita enggak tahu, semakin hari, semakin tahun, bertambah tahun, tidak semakin dunia ini mudah, tapi semakin susah.
Bahkan Tuhan berkata, kedatanganku semakin dekat. Semakin Tuhan datang, kalau kita tidak memiliki kekuatan iman, kalau kita tidak memiliki kedewasaan dalam kehidupan kita mudah tergoyahkan. Pengaruh yang dari luar mempengaruhi kehidupan kita. Kamu akan bingung, yang benar mana sih? Firman Tuhan ngomong ini, tapi di luaran sana seperti ini. Tapi saya mengajak bahwa kita kembali, yaitu kita hidupi firman Tuhan, menjadi dewasa. Dan saat engkau menjadi dewasa, engkau akan memiliki sesuatu iman yang dahsyat, di mana engkau akan saat diuji, saat engkau menghadapi kehidupan yang nyata, engkau akan berkata, oh Tuhan, tolong aku untuk aku bisa melakukan itu. Dan engkau akan melihat bahwa, oh iya ya, ternyata saat aku dewasa, saat aku hidupku benar-benar melakukan kebenaran firman, aku benar-benar pegang teguh firman Tuhan, kok aku ya bisa menghadapi itu, kok aku bisa kuat, aku bisa terbang tinggi seperti Raja Wali. Dan itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan keuntungannya apa? Ya itu tadi, Tuhan menjamin bahwa kita ini akan dituntun langkah kita dengan janji-janji firman-Nya. Janji-janji firman Tuhan itu apa? Banyak hal dalam Alkitab ini mengatakan bahwa engkau akan naik, bukan turun, engkau akan menjadi kepala, bukan ekor, Tuhan akan memegang kendali atas hidupmu. Wah, luar biasa janji-janji ini, betapa dahsyatnya Allah kita buat kita. Dan yang kedua, apa sih keuntungannya menjadi dewasa rohani? Kita ini akan menjadi berkat bagi generasi kita, bagi lingkungan kita, melalui apa? Melalui kesaksian dan kehidupan kita. Yuk kita baca di Kisah 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Di sini dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di sini Tuhan katakan bahwa kamu akan menjadi saksiku. Saksi Tuhan tidak hanya di lingkunganmu, tidak hanya, Tuhan akan memperluas dan memperluas. Oh, kamu akan menjadi apa ya? Satu teladan bagi generasimu. Oh, kamu kok bisa ya ngadepi kehidupan ini? Oh, kamu kok bisa ya kuat seperti ini? Aku kok tidak bisa. Lah, kamu akan bisa melakukan cerita. Kenapa aku bisa? Karena ada Tuhan yang sudah memenangkan hidupku, aku menghidupi firman Tuhan. Kamu akan bisa cerita itu, bahkan engkau akan menjadi kesaksian dalam kehidupanmu. Karakter-karakter Kristus itu mulai muncul dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, keuntungannya kenapa kita harus menjadi dewasa rohani? Kita ini menerima jaminan masa depan yang penuh harapan di dalam Kristus. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, dan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan di sini mengatakan aku akan memberikan masa depan yang penuh harapan. Inilah keuntungan yang luar biasa. Ya, kita kenapa kok harus mengambil keputusan dalam bulan ini benar-benar diajar tentang dewasa. Nah, kita akan terbuka dalam pikiran kita, oh iya, kalau aku belajar dewasa rohani, kalau aku ini, Tuhan tidak diam. Tuhan itu akan membawa aku menjadi generasi yang kuat, tangguh. Itu keuntungannya siapa? Bukan Tuhan, keuntungan kita, diri kita sendiri. Saat engkau menghadapi masalah, saat engkau mungkin rasanya, aduh kok aku enggak bisa move on ya, tapi ternyata saat engkau sudah tinggal dalam kedewasaan rohani, engkau akan bisa ngalami, oh iya, oke, aku tidak boleh berlama-lama di masalahku, aku harus naik lebih lagi, aku harus bisa hadapi, aku harus bisa tinggalkan masalahku, dan aku menatap bahwa Tuhan memberikan jaminan masa depan yang luar biasa. Dan itulah kenapa kalau kita bisa menjadi kesaksian dalam kehidupan kita, itu berkat Tuhan itu akan mengalir. Orang yang merasa diberkati oleh kesaksianmu, otomatis mereka akan ngomong, terima kasih ya
Tuhan berkati kamu luar biasa, aku bisa berubah, aku bisa seperti ini. Kalau kita bisa memberkati orang lain, satu bagi saya pribadi, kalau saya bisa ngomong orang terus orang merasa aku terberkati ya, aku sampai dia terbentuk dan sebagainya, kita akan merasa aduh rasanya seneng ya, rasanya kita mendapat suatu berkat yang luar biasa. Dan di situ pasti orang itu tidak akan ngomong Tuhan stop berkatnya dia udah ngubah hidupku, enggak mungkin, tapi dia akan mesti Tuhan berkati dia karena dia sudah mengubah hidupku, terus pakai dia Tuhan supaya dia jadi berkat. Pasti kita didoakan gitu ya. Dan yang ketiga itu, kenapa masa depan yang penuh harapan di dalam Kristus. Kita sebagai anak-anak muda percaya bahwa masa depan kita itu pasti luar biasa di dalam Tuhan. Tuhan yang akan pegang kendali masa depan hidupan kita. Jadi saya percaya bahwa jangan pernah ragu, jangan pernah berpikir, nanti dululah, aku jadi dewasa kan ada waktunya, nanti kan bisa bertumbuh sendiri, nanti bisa terlatih dengan waktu. Tidak, ya mungkin bisa, tapi ada kalanya kita katakan terlambat. Contoh menjadi dewasa secara jasmani, saya memiliki teman kerja, dia memiliki anak wanita 1. Begitu dia anak ini sudah SMA, dia tidak mengajarkan kepada anaknya untuk melakukan satu hal yang dewasa seperti anak SMA. Dia mengajarkan, saya pikir sampai lihat, wah kok seperti anak SD, tergantung sama orang tuanya, dan menjadi kanak-kanaknya luar biasa. Apakah kita tidak menyesal sebagai orang tua? Saya selalu berkata kepada teman saya, jangan seperti itu. Kamu sudah terlambat, anakmu sudah SMA, kamu masih seperti itu. SMA nyetrika aja tidak bisa cewek, nyuci nggak pernah, nyapu nggak pernah. Saya pikir ini mau jadi apa? Saya bilang stop, jadikan anakmu dewasa walaupun sudah terlambat. Ya tetap bisa. Dan akhirnya tahun ini mau kuliah dengan terpaksa. Dia belajar nyapu, belajar apa, terus dengan ngomel, wah enggak enak, kesel, wah enggak enak, nyetrika enggak bisa lurus, besok laundry aja. Nah itu saya pikir hal yang terlambat. Itu sebagai dewasa yang jasmani. Kalau dewasa dalam rohani, kalau engkau berpikir nantilah Tuhan mau datang ya, dari dulu aku dengar Tuhan mau datang tapi Tuhan tidak datang. Biar aja lah, aku masih suka hal-hal yang duniawi, aku masih nggak percayalah firman Tuhan tuh, ya wis oke aja lah, aku dengar masuk kanan keluar kiri, aku jalan apa adanya. Jangan sampai seperti teman saya ini, secara jasmani dia terlambat. Saat Tuhan datang dengan tiba-tiba kita tidak mengerti apakah kita memiliki kekuatan iman, apakah kita ada dalam kedewasaan, dalam Kristus, itu menjadi pilihan kita. Nah, mari kita sama-sama mau membangun kedewasaan diri kita. Melalui apa? Ya tak jemu-jemu, selalu melalui saat teduh pribadi dengan Tuhan. Itu nomor 1. Tidak mungkin kau menjadi dewasa hanya kamu datang saat Sabtu youth yang hanya 1 sampai 2 jam kamu diisi. No, kalau kamu pulang nggak pernah baca Alkitabmu, kamu nggak pernah berdoa, juga engkau nggak bisa bertumbuh dengan maksimal. Tapi saat engkau punya saat teduh pribadi, engkau akan mengalami betapa, yes, aku hari ini saya melalui ternyata, karena aku tadi berdoa, minta Tuhan pimpin langkahku, minta Tuhan berkati masa depanku, minta Tuhan yang bersama dengan aku memimpin langkahku. Dan itu tentunya pasti kita dengan berdoa, membaca firman, dan yang kedua yaitu memiliki itu tadi ya, meet atau komsel yang sudah dibentuk supaya membangun komunikasi dan keterbukaan, kesehatian, saling menguatkan, mendoakan, berbagi. Ini sungguh luar biasa keuntungannya. Saya di waktu kuliah di Malang, saya punya di sana namanya komsel ya. Komsel ini benar-benar bertumbuh dan saya benar-benar diberkati. Di mana saat saya ngalami namanya,
teman-teman saya mungkin, dia lagi naksir ini, gebetannya diambil orang, dia rasanya sedih, nangis, aduh piye ya, aku pingin dia sampai mau berbuat curang, tak buat surat kaleng ya pura-pura gini supaya dia suka sama aku gini. Tapi melalui itu terus dia terbuka ngomong, kita bisa ngasih solusi, nggak perlu kayak gitulah. Emang cowok cuma dia aja, walaupun dia nangis, aduh gimana, tapi melalui dia akan terbuka dan oh iya ada teman-teman saat dia terpuruk, saat dia sedih, saat dia ngalami sesuatu, ada sahabat-sahabat yang selalu mensupport, yang mendoakan. Inilah keuntungan dalam Komsel. Sampai saya lulus masih saya bekerja di sini, enak ya kalau sekarang ya, zamannya sudah bisa video call, sudah bisa WhatsApp. Kalau dulu zaman saya masih, ya ampun, telepon mahal banget ya masihan. Jadi paling teman-teman masih kadang ngirim surat sampai seperti itu di kos-kosan. Mereka merasa Komsel ini ada suatu hubungan yang mengubah setiap anak muda. Jadi saya minta bahwa kita terus lakukan meet ini, jangan sampai berhenti. Dan yang selanjutnya kita harus berani meninggalkan dan keluar dari segala pengaruh-pengaruh yang negatif, yang tidak baik, yang tidak membangun diri kita, rohanian kita. Kalau kita pengaruh-pengaruh hal-hal yang di luar sana, kan tidak mungkin engkau hidup di dalam gereja terus. Engkau akan hidup di lingkungan di mana Tuhan tentukan buat hidupmu. Engkau yang masih sekolah, tentunya engkau banyak di sekolah. Nantinya ya kalau sudah tidak pandemi ini, engkau yang kuliah, engkau akan mengalami sesuatu yang rasanya berbeda. Rasanya di rumah diawasi orang tua, di rumah enggak boleh gini, enggak boleh gitu. Nah saat kuliah, enaknya ternyata di luar sana aku mau begini, aku mau begitu, enggak ada orang lihat. Karena orang tua kita atau siapapun juga ya, misalkan ya Septian nih ada di situ, seandainya ini dikasih triplek, Septian misalnya lakuin apa, saya enggak akan tahu, karena saya bukan Tuhan yang bisa menerobos triplek itu, lihat Septian ngapain gitu. Misalkan dia joget-joget, saya belum tentu tahu. Nah begitu pula dengan kehidupan kita, saat kita dimanapun Tuhan tempatkan, saat kita tidak bergantung dan percaya penuh kepada Tuhan, kita akan liar, bisa dong kita liar, bisa. Contohnya saya juga pernah liar gitu ya, dalam kuliah. Rasanya teman saya, pertama-tama alim, enggak, lama-lama. Sebelum saya ikut Komsel, pengaruh tuh ada, enggak apa-apa lah, ayo pergi ke itu, Batu, bonceng-boncengan sama teman-teman saya, enggak apa-apa. Oh ya, terus nanti kalau saya dicek orang tua saya gimana, bilang aja sama Bu Kos, bilang kamu udah tidur. Oh ya, terus tak pikir-pikir, oh iya benar ya. Terus akhirnya saya pergi ke Batu, sampai malam, pulang jam 10 malam. Tapi di situ ada sejahtera enggak? Pasti tidak. Saat saya ada di dalam Tuhan, pasti saya tetap mengalami namanya enggak sejahtera. Tapi karena kuat, ya pengaruh-pengaruh dari luar ya lebih, cuek aja lah, besok lagi. Tapi saat saya sudah mengikuti Komsel, saat saya sudah terus ada saat teduh, Roh Kudus mulai negor. Jangan begitu, kamu boleh bermain, kamu boleh seperti itu, tapi kamu tidak membohongi, kamu tidak melakukan hal-hal yang jahat, yang tidak baik. Akhirnya saat saya mau pergi, hati saya Roh Kudus selalu ingatkan, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini, dan jangan lakukan itu. Di mana kita pengaruh-pengaruh sebagai anak muda pasti ada. Mari saya merindukan bahwa kita mulai berubah, supaya benar-benar kita menjadi generasi-generasi yang dewasa dan kita memperoleh jaminan masa depan yang luar biasa, hidup di dalam kemenangan Kristus. Dan saya percaya bahwa perubahan ini tidak seketika ya. Perubahan ini satu proses yang terus-menerus yang akan kita lakukan. Mungkin hari ini engkau gagal melakukan, aku rasanya tidak bisa Tuhan. Datang, sujud kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku Roh Kudus. Hari ini aku gagal, tapi aku besok enggak pingin gagal. Tuhan enggak mungkin gini, gagal aja terus. Enggak, pasti Tuhan akan beri satu hikmat, beri kekuatan, berikan sesuatu kemenangan.
pasti. Walaupun itu harus melalui proses, mungkin gagalku dan gagalnya orang lain-lain. Kalau saya mungkin bisa jatuh sampai 3 kali, misalkan seperti itu, baru bangkit. Kalau orang lain mungkin hanya sekali dia bisa bangkit. Tapi saya percaya bahwa saat kita mengandalkan Tuhan, saat kita percaya kepada Tuhan, dan dewasa dalam rohani kita akan segera move on dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami kemenangan di dalam Kristus. Dan saya percaya generasi di tempat ini akan menjadi generasi yang kuat, generasi yang tangguh, dan generasi yang menjadi kesaksian banyak orang, dan generasi yang penuh dengan masa depan yang luar biasa Tuhan pegang dalam kehidupan kita semua. Mari kita berdoa, biarlah bulan ini menjadi satu keputusan bahwa kita memiliki kedewasaan yang penuh dalam kehidupan kita. Mengandalkan Tuhan dan mengatakan hanya Engkau lah yang segala-galanya bagiku. Engkau yang bisa mengubah aku dan Engkau yang bisa memampukan hidupku. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari katakan dengan imanmu, katakan Kaulah segalanya bagiku Tuhan. Yes, haleluya. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, sekali lagi katakan mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau mengajar setiap kami Tuhan.
di bulan Juli ini Tuhan untuk menjadi dewasa. Sebagai tujuan Tuhan sebagai murid Kristus. Ya Tuhan Yesus. Ajar kami menangkap itu dan menaruh dalam hati kami Tuhan. Ya, Tumbuhkanlah Tuhan setiap kebenaran firman-Mu Ya, Tuhan Tuhan dalam Yesus. 1 bulan ini. Biarlah kami menjadi generasi-generasi yang tanggap akan firman-Mu. Mau menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu. Dan kami akan melihat Tuhan generasi-generasi di tempat ini. Amin. Generasi yang penuh dengan Tuhan kedewasaan rohani. Dewasa Tuhan di dalam menghadapi segala masalah. Mereka akan bangkit dan mereka akan mengalami kemenangan demi Amin. kemenangan. Amin. Amin. Kami percayakan setiap masa depan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Ya, Tuhan. Mereka yang sudah mengambil keputusan di dalam sekolah mereka, Engkau memberkati setiap sekolah mereka. Mereka yang bekerja, Engkau juga memberkati setiap mereka. Dan mereka yang memerlukan Tuhan jawaban-jawaban doa. Mereka yang sedang bergumul Tuhan, teguhkan setiap iman mereka. Oh Tuhan, biarlah Tuhan mereka terus berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Buang setiap Tuhan, setiap pikiran-pikiran, pengaruh-pengaruh yang jahat dalam kehidupan setiap mereka. Dan biarlah Roh Kudus senantiasa turun dalam kehidupan mereka. Dan Engkau yang memberkati setiap mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan banyak kesaksian-kesaksian yang disampaikan di anak-anak muda tempat ini. Dan kami percaya melalui anak-anak muda tempat ini, Jepara akan penuh kemuliaan dan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini Engkau memberkati anak-anak muda-Mu dimanapun mereka berada. Mereka yang sudah mendengar firman-Mu, mereka yang sudah memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau yang memberkati setiap mereka. Damai sejahtera, sukacita. Oh Tuhan, kemenangan Tuhan akan Kau limpahkan. Dan kami percayakan Tuhan 1 minggu ke depan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang memberkati dan Engkau yang pegang kendali. Dan kami percaya Tuhan, saat mereka Tuhan berusaha melakukan kebenaran firman-Mu, saat ada ujian, ajar mereka tetap percaya bahwa Tuhan selalu tidak pernah meninggalkan setiap umat-umat-Nya. Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya percaya biarlah kita terus melakukan kebenaran firman Tuhan dan terus kalian menjadi berkat dimanapun kalian berada.